Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba melanjutkan pembahasan kuliah praktik kerja ya. Bab ini adalah bab terakhir. Kita sudah masuk bab 4, di mana bab 4 ini ada dua komponen utama, tentunya hanya ada dua ya. Seperti judulnya di sini, kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulan dan saran. Hanya ada kesimpulan dan juga saran. Jadi simple aja sih di sini. Apa yang harus dimasukkan di komponen kesimpulan? Di sini diberi keterangan. Kesimpulan berisi tentang pembahasan yang sudah ada di bab 4. Pembahasan mengenai kondisi lapangan, bukan analisis perbandingan antara teori dan praktik. Nah, ini yang perlu diluruskan terlebih dahulu. Teman-teman memasukkan analisis teori dan praktik, perbedaan, persamaan, dan lain sebagainya. Analisis antara teori di buku dan praktik di lapangan ya, di bab 3. Tapi bukan itu yang dimasukkan, melainkan kesimpulan ini teman-teman memasukkan apa yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan seperti apa sih? Apa dan bagaimana? Gitu kesimpulannya. Seperti contoh pertama di sini, kebijakan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Bapenda Kota Bandung sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu gitu. Misalkan yang kedua juga, bagian-bagian terlibat di Bapenda Kota Bandung adalah bagian apa, pendataan, penetapan, pelayanan, dan seterusnya. Ya, jadi tidak lagi menganalisis perbedaan atau persamaan, tapi langsung teknis saja. Bagaimana kebijakannya, misalkan bagaimana prosedurnya, bagaimana dokumen yang digunakannya. Karena pada dasarnya kesimpulan ini menjawab yang ditetapkan di awal, tujuan penulisan. Ya, tujuan penulisan kan di awal adalah misalkan contoh, satu adalah bagaimana kebijakan PBB di Bapenda. Dijawablah di kesimpulan, kebijakan PBB di Bapenda adalah misalkan. Ya, kemudian misalkan bagaimanakah prosedur PBB di Bapenda, itu di tujuannya misalkan. Di kesimpulannya teman-teman memasukkan bagian yang terlibat di Bapenda, prosedur penerimaan pajak di Bapenda adalah bagian apa, dan apa. Ya, jadi sekali lagi di kesimpulan ini teman-teman menjawab kondisi di lapangan tempat kalian praktik kerja itu seperti apa. Itu di kesimpulan. Selanjutnya di saran, ya di sini dikasih keterangan oleh saya. Saran berisikan tentang kekurangan yang ada atas perbedaan teori dan praktik. Jika dirasa ada praktik yang kurang, berikan masukan sesuai dengan teori yang ada dan bagaimana sebaiknya. Pastikan saran ini harus memuat solusi, bersifat solusi gitu, tidak hanya sekedar ajakan ataupun himbauan. Ya, nah ini baru di saran ini teman-teman dievaluasi, misalkan dari analisis itu ada 4 ataupun 5 analisis perbandingan antara teori dan praktik. Nah, teman-teman di sini memberikan saran atas teori dan praktik yang mungkin masih berbeda ataupun kurang. Misalkan dirasa praktik di lapangannya, oh ini ada komponen yang kurang, harusnya sesuai dengan teori adalah seperti ini. Nah, teman-teman masukkan, memberikan saran. Ya, seperti misalkan di sini nih, misalkan yang kedua nih, lebih teknisnya. Yang kedua misalkan kekurangan terdapat dalam salah satu bagian di atas, yaitu adanya toleransi dalam menentukan jangka waktu tempo terhadap wajib pajak. Misalkan di sini yang seharusnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi di sini masih ada yang melebihi waktu yang ditentukan. Ya, artinya di sini benar-benar teknis memberikan masukannya. Tidak ada toleransi dalam menentukan jangka waktu tempo terhadap wajib pajak gitu. Nah, kekurangannya seperti itu. Nah, di sini teman-teman harus memberikan teknis, misalkan
Analisis yang pertama, apa yang kekurangannya antara teori dan praktik di lapangan. Teman-teman beri masukan di sini. Benar-benar teknis. Sifatnya adalah benar-benar teknis, ya. Kebijakan yang lama adanya evaluasi secara merata apakah kebijakan tersebut dapat mengefektifkan penerimaan pajak pembiayaan bangunan lebih cepat dan akurat. Gitu. Artinya benar-benar teknis. Mungkin di sini masih ada beberapa kekurangan, tapi yang pasti saya berikan gambaran adalah misalkan tidak bersifat ajakan tuh misalkan seperti ini contohnya. Sebaiknya instansi harus lebih memperhatikan karyawan. Nah, itu yang sifatnya hanya ajakan dan itu kurang tepat, kurang pas. Harusnya bukan ajakan atau himbauan. Misalkan bagaimana caranya agar karyawan ini lebih tertib misalkan. Ya, jadi bukan sebaiknya instansi mengajak karyawan agar lebih tertib ataupun lebih baik lagi. Nah, itu tidak seperti itu. Harusnya lebih teknis bagaimana ataupun apa yang harus dilakukan oleh instansi ataupun perusahaan agar karyawannya lebih baik lagi. Ya, misalkan memantau setiap aktivitas kerjanya, misalkan memberikan pelatihan kerja, misalkan. Ya, memberikan insentif dan bonus. Nah, itu adalah saran benar-benar teknis. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami hal tersebut. Dan saya lanjutkan ke daftar pustaka. Ini sebenarnya daftar pustaka ada di pedoman. Ya, teman-teman bisa melihat di pedoman. Tapi yang jadi concern di sini adalah pertama, pastikan yang utama adalah alfabetis. Ya, awalannya A, D, H dan seterusnya. Ini yang kadang belum alfabetis teman-teman, masukin asal aja yang teman-teman ingat. Padahal daftar pustaka itu harus alfabetis berdasarkan abjad. Ya, nggak bisa asal ya memasukkannya ya. Jadi A sampai Z harus alfabetis yang pertama. Karena itu yang kadang teman-teman mahasiswa ini masih salah. Padahal udah belajar daftar pustaka sejak dari SMP ya. Jadi harus alfabetis. Ya, urutan pedomannya adalah seperti ini. Nama ya, nama penulis. Ya. Kemudian ini dipisahkannya oleh titik sebenarnya ya, bukan koma ya. Seperti yang di sini misalkan nama penulis ya. Kemudian tahun, kemudian nama buku ya, di sini nama buku. Kemudian ada kota penerbit, ada penerbitnya siapa. Ini dicetak miring ya. Ini udah jelas ada pedomannya. Jadi penulis, kemudian tahun, kemudian bernama buku, kemudian di sini adalah kota penerbit dan ini penerbitnya apa. Ya, seperti itu. Di sini teman-teman kalau misalkan ada yang namanya dua, teman-teman misalkan contoh di sini Sukrisno Agus gitu ya. Nama aslinya adalah Sukrisno Agus dan posisinya adalah di balik Agus Sukrisno dan ini menjadi posisi paling atas. Jadi nama keduanya disimpan paling depan. Ya, teman-teman boleh memasukkan informasi dari website, kemudian informasi dari peraturan juga silahkan. Ya, tapi yang terpenting adalah semua kutipan yang ada di konten, ada di isi, ada di bab, teman-teman harus masukkan di sini. Jangan sampai ada yang tertinggal. Misalkan contoh, di konten ada 18 kutipan. Nah, di daftar pustaka juga harus ada 18 kutipan, 18 orang. 18 sumber. Jangan sampai kurang ataupun lebih. Benar-benar harus pas. Di konten ada 12, ya berarti di daftar pustaka ada 12 misalkan. Nah, itu harus tepat. Ya, ada aplikasinya misalkan bisa pakai Mendeley atau otomatis di Microsoft Word atau Mendeley. Ya, benar-benar terdeteksi. Tapi kalau teman-teman banyak caranya, bisa ada caranya di YouTube, teman-teman bisa download juga aplikasinya.
Tapi kalau misalkan dirasa belum ada waktu, teman-teman benar-benar harus dicek secara manual. Daftar pustaka harus sesuai. Dan itu daftar pustaka. Dan terakhir ada di lampiran adalah dokumen terakhir nih, ya, lampiran. Teman-teman bisa lihat contohnya di sini lampiran apa saja, tapi yang pasti di sini lampiran berisi surat menyurat, matriks pekerjaan, dokumen-dokumen. Surat-surat menyurat ketika teman-teman mengajukan KPK, gitu ya, surat perizinan, surat tugas, ya, dan juga dokumen-dokumen kan diminta ya dokumen-dokumen sebagai contoh. Nah, itu dimasukkan di lampiran secara full 1 halaman. Dokumen pencairan dana, misalkan dokumen pengajuan dana, misalkan dokumen rekap gaji, ya, yang diberikan oleh instansi, itu dimasukkan semua secara full di lampiran, ya, seperti ini gambarannya full, ya, 1 halaman full. Dan juga seperti ini kuliah praktek kerja, absensinya dimasukkan juga, ya, tuh dimasukkan, di scan, dimasukkan. Matriks pekerjaan yang secara full juga dimasukkan di lampiran di sini, ya. Jadi tidak tertinggal yang secara tabel di sini full dimasukkan. Kemudian dokumen-dokumen lampiran seperti flowchart dimasukkan, dokumen-dokumen full ya di sini tuh dimasukkan. Jadi benar-benar terbukti bahwasannya teman-teman melakukan kuliah praktik kerja, menganalisis dokumen, kemudian menyimpan dokumennya di sini di lampiran. Ya. Oke, demikian pembahasan bab 4 sampai dengan penutup laporan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dikerjakan dengan baik oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.